Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerahnya di hari baru ini. Memulai hari baru di hari Sabtu 25 Juli 2026. Kita kembali bersekutu dalam firman-Nya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang selalu baru bagi kami. Terpujilah Engkau, pemilik kehidupan kami. Kami kembali memulai hari dengan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus, menuntun kami mengerti, bertumbuh dalam kebenaran. Dalam nama Yesus, amin. Pagi ini firman Tuhan dari Injil Matius pasal 12, ayat 43 sampai ayat 45 saya membaca secara utuh. Demikian firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Ia pun pergi dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan membawa serta 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya, keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas orang-orang yang jahat ini. Amin. Bahaya kekosongan rohani. Bahaya kekosongan rohani itu yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dalam teks ini Tuhan Yesus memberikan penekanan spiritual yang mendalam. Orang-orang Farisi pada zaman itu bangga karena secara lahiriah mereka bersih dari penyembahan berhala dan mereka dikenal sebagai orang yang taat terhadap hukum. Namun hati mereka kosong dari kasih Kristus. Oleh sebab itu Yesus menegaskan bahwa bertobat bukan sekedar membuang yang jahat, melainkan mengisi hidup kita dengan kebenaran firman, mengisi hidup kita dengan hal-hal yang benar dari kebenaran firman Tuhan. Bagian pertama kita melihat pelajaran penting, poin penting. Membuang dosa saja tidak cukup. Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, mengelilingi tempat yang tandus tadi dikatakan di ayat 43 sampai 44a. Ternyata membuang dosa saja tidak cukup. Banyak orang Kristen berusaha lepas dari kebiasaan buruknya, seperti amarah, kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, kecanduan pornografi, dendam, iri hati. Mungkin dia berusaha untuk bisa lepas dari kebiasaan buruk itu. Menghentikan hal buruk itu baik jemaat Tuhan, tetapi itu barulah langkah pertama. Sebab kebersihan moral tanpa pemulihan hubungan dengan Allah adalah hal yang sia-sia. Roh jahat akan selalu mencari cara untuk kembali ke dalam kehidupan manusia. Yang kedua, bahaya dari rumah yang bersih tetapi kosong tadi di ayat yang ke-44 bagian B. Kata kosong, perhatikan kata kosong, rumah itu bersih, indah, rapi, tetapi tidak ada pemilik baru yang bertahta di dalamnya. Hati manusia tidak bisa dibiarkan netral. Jika hati manusia dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, doa, maka dunia dan kuasa kegelapan akan patah, akan dihancurkan jika hati kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tapi kalau hati kita tidak dipenuhi, tidak ada Roh Kudus yang bertahta, hati kita menjadi kosong, maka firman Tuhan, doa, maka tidak ada firman Tuhan dan doa dalam hati kita, maka dunia dan kuasa kegelapan akan siap memenuhinya kembali tadi dikatakan. Jadi sangat penting sekali bertobat, bukan hanya kita bicara tentang tidak lagi melakukan dosa dalam konteks yang kita pahami sebagai sebuah pelanggaran moral, tetapi lebih daripada itu. Yang ketiga kita belajar ada keadaan akhir yang lebih buruk kalau kita tidak mengisi, tidak membiarkan Roh Kudus yang bertahta. Lalu ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Ayat 45. Jadi seseorang yang pernah merasakan kebebasan atau kebaikan Tuhan
yang merasakan kebaikan Tuhan, tetapi kemudian membiarkan hatinya kembali kosong, suam-suam kuku, ini sangat rentan jatuh kembali ke dalam dosa yang jauh lebih mengikat. Jadi, jemaat Tuhan, penyesalan tanpa penyerahan diri secara penuh kepada Kristus hanya membawa kita kepada kejatuhan yang lebih dalam. Hati-hati, hati-hati. Oleh sebab itu, biarkanlah Dia terus bertata yang mau kita lakukan lewat firman. Mari undanglah Roh Kudus menjadi pemilik rumah hati kita. Dialah yang bertata. Jangan biarkan kosong. Pastikan hati kita tidak hanya dibersihkan dari dosa, tetapi diisi dan dikuasai oleh Roh Kudus setiap hari. Yang kedua, isilah hati kita dengan firman Tuhan dan doa. Kekosongan rohani adalah kesempatan bagi musuh. Isi hari-hari kita dengan membaca firman, menyembahnya, membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Maka dengan demikian, hati kita tidak lagi memiliki area yang kosong, karena sudah Roh Kudus yang bertata di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengarkan. Tolonglah kami agar sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman. Kami menjalani hari-hari kami hidup bersekutu dalam kebenaran firman. Kami menjalani bagaimana kami bersekutu di dalam kebenaran firman Tuhan, karena itulah kekuatan kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami jauh dari kebenaran firman, hidup kami menjadi gersang, hidup kami menjadi hampa. Berilah kami kekuatan menghidupi firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Seluruh aktivitas kami serahkan kepadamu untuk hari ini. Tuhanlah yang memimpin dan memberkati kami. Setiap apapun yang kami pikirkan dan kerjakan, kami taruh di tangan Tuhan. Dan Engkau sajalah yang membuatnya berhasil. Kami membawa terus anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam tumbuh kembangnya, pendidikannya, masa depannya kami taruh ke tangan-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada. Biarlah hati mereka hati yang dipenuhi, hati yang takut Tuhan. Hidup mereka berkemenangan di dalam Engkau. Mereka yang bekerja, biar Tuhan hidup mereka menjadi berkat. Surat Kristus yang nyata. Berkati pergaulan anak-anak kami, supaya mereka memastikan diri mereka ada di dalam circle yang sehat dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami naikkan syukur kepadamu pagi ini. Ada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Ada saudari Neti Renata Sianturi. Tuhan, hari ini genap usianya 70 tahun. Ada anak kami Manuela Natania Harapan Boru Manurung. Hari ini genap usianya 7 tahun. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bertambah usianya, bertambah kesehatan, bertambahlah kebahagiaan di dalam hidup mereka. Apa yang Tuhan rancang untuk mereka, jadilah kehendak-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin kehidupannya. Pagi ini juga kami menyerahkan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dalam proses pemulihan, yang menanti belas kasih penyembuhan dari Tuhan. Hamba bawa padamu Tuhan Amang Arifin Nababan, Inang Hinsa Borun Tambunan, Opung Sipra Boru Panggabean, Inang Opung Kepin Boru Huta Uruk, Inang Nyonya Huta Pea Mama Naswa, Inang Boru Siahaan, Amang Tesi Morangkir, Opung Lydia Boru Panjaitan. Jemaat-Mu yang lain Tuhan yang dalam proses pemulihan. Biarlah dengan mata iman mereka boleh berharap bagaimana Tuhan berbelas kasih menjamah dan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan sembuhkanlah mereka. Bapa yang baik, berkati pelayanan kami di GMI Kanan Medan Selatan. Memberkati kami para pendeta, majelis dan les speaker, guru-guru sekolah minggu, ketua-ketua sektor, tim ibadah sesi 1, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan, beri kami kekuatan melakukannya dengan segenap hati kami, dengan sungguh-sungguh, sehingga kami boleh bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga jemaat-Mu kami hidup di dunia ini semakin berdampak. Besok pada hari Minggu kami melaksanakan Minggu Sekolah Minggu. Tuhan, nama-nama yang sudah tercatat akan bertugas melayani Tuhan di Minggu Sekolah Minggu. Berkati anak-anak kami Tuhan sebagai liturgis, pendoa sapaan,
kolektan, puji-pujian, bahkan apapun kegiatan anak-anak sekolah minggu. Berkatilah mereka Tuhan, lawat dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati tumbuh kembang anak-anak kami. Kami taruh mereka ke dalam tangan Tuhan, mereka menjadi anak yang sukses, anak yang teguh di dalam iman. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.